Para warga ini pun segera berlari, Wak, berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi sayangnya langkah kaki mereka itu tidak secepat longsoran sampah dari TPA Lui Gajah, Wak. Longsoran sampah yang menyerupai banjir bandang itu dengan cepat langsung ditimbunnya lah rumah mereka dan menggulung siapapun yang tidak sempat melarikan diri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kisah yang akan aku ceritakan malam ini, Wak, berkaitan dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sampah, ya. Pernah nggak, Wak, kalian tuh bertanya-tanya, sebenarnya dalam sehari ini kita menghasilkan berapa banyak sampah sih? Dan terus sampah-sampah yang kita hasilkan ini nantinya akan dibawa kemana nih? Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa selagi sampah itu sudah dibuang dan udah lenyap, udah hilang nih dari pandangan mata kita, maka urusan sampah itu ya udahlah, udah selesai gitu kan. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu, Wak. Sampah-sampah yang kita hasilkan ini sebagian besarnya nanti akan diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan atau pembuangan akhir, ya kan. Tapi setelah sampai di TPA ini, persoalan tentang sampah ini juga ya nggak selesai gitu aja, Wak. Menumpuknya sampah di TPA ini juga sering sekali memunculkan masalah-masalah baru lagi, seperti pencemaran lingkungan hingga ke yang paling parah, yaitu menyebabkan kematian. Kok bisa Nadia sampah menyebabkan kematian nih? Bisa, Wak. Pada tahun 2005 lalu pernah terjadi sebuah tragedi sampah longsor di salah satu TPA yang ada di Indonesia hingga menyebabkan ratusan orang kehilangan nyawa mereka. Tragedi apakah itu? Seperti yang aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan bercerita tentang tragedi Lui Gajah. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi peristiwa yang akan aku ceritakan malam ini berkaitan dengan salah satu tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir atau TPA yang ada di Indonesia, yaitu TPA Lui Gajah. Tapi sebelum aku bercerita tentang kronologi kejadiannya, terlebih dulu nih ya, biasanya aku akan mengajak kalian untuk melihat lebih jauh lagi mengenai kondisi sampah yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia nih, Wak, ya. Jadi seperti yang kita tahu, sampah ini kan adalah sesuatu yang kita buang karena memang sudah tidak digunakan lagi, ya kan. Semakin hari sampah itu semakin menumpuk, Wak, hingga hal ini pun menjadi masalah serius di seluruh dunia, ya. Berdasarkan laporan berjudul What a Waste 2.0 yang dirilis oleh World Bank, Wak, disebutkan bahwa setiap tahunnya dunia ini menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah. Miliar ton, Wak, kebayang gak kalian sebanyak apa itu? Dan yang lebih memprihatinkannya lagi, Wak, jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat nih dan tidak ada tanda-tanda akan melambat. Nah, di Indonesia sendiri nih, di negara kita ini, permasalahan tentang sampah itu juga yang gak kalah memprihatinkan, Wak. Pada tahun 2020 aja, Indonesia ini menempati posisi kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Kita ada di posisi 5, Wak, dan berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan atau KLHN, Wak, tercatat bahwa di sepanjang tahun 2023 kemarin, Indonesia ini sudah menghasilkan timbunan sampah sebesar 69,7 juta ton. Dengan jumlah sebanyak itu berarti berapa? Rata-rata satu orang nih kayak aku ini, rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sedikitnya 0,7 kilogram sampah per hari. Satu hari, satu orang 0,7 kilo. Satu hari aja dihitung seluruh penduduk Indonesia ada berapa? Dikali sebulan, dikali, oh ya Allah. Nah, dengan tingginya jumlah produksi sampah di Indonesia, tentu kita juga membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik kan, Wak. Tapi ya itu sayangnya pengelolaan sampah di Indonesia ini juga bisa dibilang masih belum memuaskan lah gitu. Dimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh KLHN tadi atau Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, Wak, disebutkan bahwa sampah yang berhasil didaur ulang dan dijadikan kompos hanya sebesar 7% aja, Wak. Terus sisa sampah yang lain kemana? Nah, masih berdasarkan studi yang dilakukan oleh KLHN juga, Wak, tercatat bahwa sebanyak 10% sampah dikelola dengan cara dikubur, 5%-nya dikelola dengan cara dibakar, 3%-nya dibuang ke sungai, 7% sampah tidak terkelola sama sekali, dan yang persentasenya lebih besar sebanyak 69%, Wak, sampah ini diangkut
Terus ditimbunlah itu di TPA atau tempat pemrosesan atau pembuangan akhir tuh sisanya 69%. 31% aja yang berhasil diolah, Wak. Dan berdasarkan rincian tadi kita bisa tahu kan kalau TPA ini memiliki peranan yang sangat besar dalam mengelola sampah di Indonesia. Hingga tahun 2023, Wak, Indonesia ini memiliki 271 unit TPA yang tersebar di 33 provinsi. Nah, provinsi yang memiliki TPA paling banyak adalah Jawa Timur dengan 21 unit TPA, sedangkan provinsi yang memiliki TPA paling sedikit yaitu Riau, cuman 1 TPA aja yang ada di sana, ya. Nah, setelah kita sama-sama mengetahui bahwa TPA ini memiliki andil yang sangat besar sekali dalam mengelola sampah di Indonesia, mungkin juga beberapa dari kita ini ada yang mikir, berarti buat menyelesaikan masalah sampah yang menggunung ini ya udahlah, nah dia tinggal tambah aja jumlah TPA-nya aja kan, biar makin banyak lagi nih sampah-sampah yang bisa ditampung, ya kan? Ya pendapat tadi sebenarnya nggak salah, Wak, cuman kurang tepat. Dibangunnya TPA itu memang sekilas terdengar ya menjanjikan gitu. Hanya saja kenyataan tuh nggak sesederhana itu, Wak. Kenapa? Karena ternyata masih banyak sekali orang Indonesia yang salah nih dalam mengartikan fungsi TPA. Kebanyakan dari kita ini menganggap bahwa TPA ini adalah tempat untuk ya menampung semua jenis sampah gitu. Semuanya udah tampungnya semua di TPA gitu. Padahal sebelum dibawa ke TPA seharusnya sampah-sampah itu dipilih dulu, terus juga dikelola nih. Misalnya sampah kertas dan sampah plastik itu tuh bisa didaur ulang nih menjadi barang baru lagi. Sedangkan sampah organik bisa diubah lagi nih jadi pupuk kompos. Harusnya kayak gitu. Nah, kalau sampahnya tuh udah dipilah-pilah dan udah dikelola sejak awal, maka sampah yang dibuang ke TPA itu ya udah cuma tinggal residunya aja atau sampah sisanya yang emang susah didaur ulang. Jadi TPA ini ya itulah dia betul-betul tempat pembuangan akhir, bukan tujuan untuk mengangkut dan buang sampah di sana, bukan. Dan konsep ini sebenarnya sudah diterapkan di Jepang, di mana dari total 43,98 juta ton sampah yang dihasilkan sama Jepang setiap tahunnya, Wak, sebagian besarnya itu sudah dikelola sama mereka secara mandiri, sehingga hanya sekitar 9,48% lah, Wak, yang akhirnya nyampe di TPA, sisanya diolah sama mereka. Tapi seperti yang bisa kita lihat, Wak, TPA di Indonesia ini justru menjadi tempat untuk menampung semua jenis sampah ya kan, mulai dari organik, non-organik, pokoknya sampah yang bisa didaur ulang, sampah dari barang-barang sekali pakai, semua udah taruh di situ, ngumpul semua di satu TPA. Hal itulah yang membuat TPA ini cepat overload, Wak, dan menimbulkan masalah baru seperti mencemari sumber air, udara, tanah, rawan kebakaran juga, rawan longsor, dan juga bisa menyebabkan ledakan dari gas metana. Nah, FYI, Wak, gas metana ini adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan memiliki sifat mudah terbakar. Bayangkan sama kalian. Nah, gas metana ini, Wak, dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik, yaitu proses pembusukan sampah organik oleh bakteri-bakteri yang tinggal di lingkungan yang kurang oksigen. Sampah yang ada di TPA ini kan betul-betul menumpuk macam gunung ya kan, Wak. Di dalam tumpukan sampah itu hanya sedikit aja, Wak, kadar oksigennya. Itu bisa menimbulkan gas metana di dalamnya. Nah, masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh menggunungnya sampah di TPA ini, Wak, sudah sering terjadi juga di Indonesia. Contohnya aja, TPA yang udah pernah overload itu di TPA Jatibarang Semarang, TPA Piungan Jogja di sini juga, dan TPA Sarimukti Bandung. Lalu TPA yang pernah kebakaran ada juga, Wak. TPA Sumompo yang ada di Manado, TPA Purbahayu yang ada di Pangandaran, TPA Rawakucing yang ada di Tangerang, dan juga ada TPA yang mengalami longsor. Yaitu apa? Ya inilah TPA Lui Gajah, Wak. TPA yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini. TPA Lui Gajah ini, Wak, berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, secara administrasi, kawasan dari TPA Lui Gajah ini mencakup dua wilayah berbeda, Wak, yaitu Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Terus satu lagi masuk ke Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Nah, proses pembebasan lahan di TPA Lui Gajah ini pertama kali dilakukan pada tahun 1982 atau 1983 gitu, dengan didanai oleh Pemda Kota Bandung. Nah, luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun TPA ini, Wak, kurang lebih sekitar 12 hektar gitulah. Tapi ada juga sumber yang menyebutkan kalau luasnya itu mencapai lebih dari 20 hektar katanya. Nah, untuk membangun TPA sebesar itu, Wak, tentu yang membutuhkan waktu yang nggak sebentar ya kan. Nah, proses pembangunan TPA Lui Gajah ini berlangsung sekitar 4 tahun dan baru beroperasi sekitar tanggal 13 Januari tahun 1987. Lalu, karena TPA ini berada di dua kawasan berbeda tadi yang kayak gue bilang, Bandung sama Cimahi tadi, maka TPA Lui Gajah ini juga dikelola oleh dua lembaga dari masing-masing daerah itu. Dari Bandung ini ada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, dan dari Cimahi ada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Kota Cimahi. Itu dikelola lah sama dua ini.
Nah, ini kita sedikit flashback nih Wak ke belakang ya. Jadi ketika proyek pembangunan TPA Lui Gajah ini pertama kali dimulai Wak, beberapa sumber menyebutkan kalau sebenarnya sejak awal proyek ini udah menimbulkan banyak masalah Wak dengan warga setempat. Konon katanya para warga sekitar tuh nggak tahu loh kalau lokasi itu mau dibangun TPA. Ini informasi ini boleh dikoreksi kalau yang salah Wak ya. Mungkin ada Wak sekitar yang nonton ini komen aja benar atau enggaknya ya. Tapi ini yang jelas konon katanya awalnya mereka itu hanya diberitahu kalau lokasi tempat mereka tinggal ini akan dibangun tempat wisata, mulai dari kebun teh lah gitu sampai kolam renang katanya. Nah, rencana pembangunan tempat wisata itu tentu ya disambut baik lah gitu kan sama warga kampung karena diharapkan ya dapat memberikan sumber penghasilan baru nih bagi mereka. Dan lokasi itu diprediksi akan ramai nih oleh wisatawan Wak, sehingga para warga setempat pun ya udah itu bisa berjualan makanan atau juga kerajinan gitulah sebagai oleh-oleh. Senang nih warga-warga di sana kan mau dibangun tempat wisata. Nah, makanya itulah warga kampung ini pun bersedia menjual sebagian kebun mereka dalam rangka pembebasan lahan untuk dibangunnya tempat wisata di sana Wae. Tapi ketika pembebasan lahan itu sudah mulai dilakukan, ternyata warga ini nggak mendapatkan hasil yang mereka harapkan Wah. Bukannya membangun tempat wisata, lokasi itu malah dijadikan sebagai tempat untuk menimbun sampah. Apa nggak ngamuk warga di situ kan? Mengetahui hal itu, para warga tuh pun mulai protes lah itu ke pemerintah. Mereka itu bukan hanya memprotes tentang rencana pembangunan tempat wisata yang nggak terlaksana ini, tapi mereka juga protes karena lokasi ini dirasa nggak ideal nih buat dijadikan tempat pembuangan sampah. Lah emang nggak idealnya gimana Nadia? Nah, jadi Wak, ketentuan pembangunan TPA sebenarnya itu sudah diatur di dalam peraturan SNI nomor 03.324.1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA. Berdasarkan aturan itu, udah ditetapkan bahwa TPA tuh nggak boleh dibangun di lahan yang dekat sama pemukiman warga, nggak boleh dekat sama sungai atau sumber mata air, dan juga nggak boleh dekat sama lahan produktif. Ya, tapi kenyataannya Wah, TPA Lui Gajah ini berada di lokasi yang sangat dekat dengan kampung, dekat juga sama sungai, dan bersebelahan dengan sawah milik warga. Nah, kondisi ini jelas ya bikin warga nggak terima lah di sana semua Wae. Mereka pun berkali-kali lah itu melayangkan aksi protesnya kan ke pemerintah. Akibatnya aksi protes dari warga setempat pun membuat proses pembebasan lahan ya jadi terhambat tentunya. Itulah alasan Wak kenapa proses pembangunan TPA Lui Gajah ini memakan waktu yang cukup lama tuh, bertahun-tahun kan, sampai 4 tahun baru selesai kan. Tapi meskipun selama bertahun-tahun itu warga terus melakukan protes Wak, nyatanya suara mereka ini terabaikan. Proses pembangunan TPA tetap dilanjutkan dan semakin hari semakin banyak lah itu sampah-sampah yang menumpuk di sana. Sampah-sampah itu Wak diangkut dari 3 kawasan yang berbeda. Pertama dari Bandung, dari Cimahi, satu lagi dari Kabupaten Bandung. Ini kota Bandung sama Kabupaten Bandung beda Wak ya, dari 3 tuh masuk semua lah ke Lui Gajah. Dan jika diakumulasi Wak ya, setiap harinya ada 5 juta ton sampah yang diangkut menuju ke TPA Lui Gajah. Di tahun pertama ketika TPA Lui Gajah ini mulai beroperasi Wak, berton-ton sampah itu pun dikelola dengan sistem sanitary landfill, yaitu sistem pengolahan sampah di mana sampah ini akan dibuang di lokasi cekung, terus kemudian semua dipadatkan gitulah, dan yang terakhir ditimbun dengan tanah, jadi sampahnya itu macam dikubur lah gitu kan. Tapi sistem sanitary landfill ini di TPA Lui Gajah itu ternyata nggak bertahan lama Wak. Beberapa waktu kemudian TPA ini beralih ke sistem lain nih yang lebih mudah, sederhana, dan biayanya lebih murah, yaitu open dumping. Nah, open dumping ini adalah sistem pengolahan sampah di mana sampah itu ya udah hanya ditumpuk kayak gitu aja di area terbuka tanpa ditutup sama tanah. Nah, sistem open dumping ini memiliki dampak yang paling berbahaya untuk lingkungan. Selain membuat TPA ini overload, salah satu dampak yang bisa langsung dirasakan oleh warga sekitar adalah pencemaran udara. Bau sampah kan pasti kesebar kemana-mana kan Wak. Dan inilah yang dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar TPA Lui Gajah. Selain bau sampah yang sangat menyengat ini Wak, warga ini juga protes karena nggak lama setelah TPA Lui Gajah ini mulai beroperasi, warga ngerasa sumur-sumur mereka jadi bau sampah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena TPA Lui Gajah ini kan memang dibangun di dekat sumber air tadi ya kan. Akibatnya para warga pun kehilangan sumber air bersih mereka. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk sistem irigasi sawah Wak, warga ini hanya bisa bergantung pada air hujan aja. Nah, dari situ warga kembali lagi melayangkan protes ke pemerintah dan juga ke pengelolanya TPA. Tapi lagi-lagi suara mereka terabaikan lagi. Aktivitas di TPA ini terus berjalan seperti biasa ya, seolah nggak terjadi apa-apa lah gitu. Alhasil setiap hari tumpukan sampah di sana semakin
tinggi hingga menyerupai gunung. Dan karena tumpukan sampah ini udah sangat berat, warga pun mulai notice Wak, kalau tanah di sananya sudah mengalami keretakan sekitar 20 cm. Bayangkan kalian lihat segunung ini ya, satu hari 5 ton. Nah, tumpuk macam mana, nggak berat? Nah, menyadari kalau struktur tanah di lokasi itu sudah mulai tidak kuat dan mulai retak nih kan, gara-gara sampah itu terlalu berat. Hal itu pun langsung membuat warga di sana tuh jadi was-was lah Wak. Mereka sadar kalau TPA Lui Gajah ini bisa menjadi ancaman bahaya bagi mereka semua. Apalagi jika memasuki musim hujan Wak. Air yang turun itu bisa membuat sampah-sampah itu longsor, betulan longsor terus kena rumah-rumah warga. Dan gak lama kemudian apa yang mereka khawatirkan pun betulan terjadi. Di tahun 1992 Wak, TPA Lui Gajah pertama kali mengalami longsor hingga menimbun 7 rumah warga. Longsor das. Tapi pun masalah tuh nggak ditanggapi serius Wak. Pihak pengelola TPA tuh macam nggak berusaha membangun benteng pertahanan longsor gitu loh untuk mencegah peristiwa serupa terulang lagi. Enggak. Yang ada mereka malah tetap tuh melanjutkan aktivitas di TPA seperti biasa. Hal itulah yang terus berlanjut hingga akhirnya apa yang selama ini dikhawatirkan oleh warga pun betulan terjadi lagi. Pada tahun 2005 Wak, TPA Lui Gajah ini kembali mengalami longsor yang kali ini jauh lebih parah dan juga mematikan. Ini tahun 2005 tragedi Lui Gajah. Astagfirullahaladzim, ratusan korban hilang Wak. Masuk ke kronologinya. Nah jadi Wak, memasuki bulan Februari tahun 2005, tumpukan sampah di TPA Lui Gajah ini sudah mencapai ketinggian sekitar 60-100 meter Wak. Tinggi kali. Nah dengan ketinggian itu warga bisa melihat TPA Lui Gajah ini lebih mirip seperti pegunungan sampah Wak, dengan lereng yang curam. Ditambah lagi pada saat itu sudah memasuki musim hujan, di mana hujan yang turun ini akan membuat gunung-gunung sampah itu mudah bergeser lah dia kan, dan rawan longsor. Nah menyadari adanya bahaya yang mengintai, para warga pun sudah mulai merasa waspada nih. Mereka bilang lah itu kan ke warga-warga lain, bapak, ibu-ibu nih sepertinya TPA Lui Gajah ini udah nggak aman lagi nih sama kita untuk beberapa waktu ke depan. Cobalah tengok tuh, setiap diguyur hujan limbah air yang mengalir dari gunung-gunung sampah itu deras sekali kan bapak ibu. Warga yang lain juga nyaut, iya betul pak bu, kalau diperhatikan sepertinya lereng gunung sampah ini semakin nggak kokoh ya. Kalau hujan turun deras ditambah lagi angin kencang pasti makin rawan longsor nih. Yaudah lagi nih bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang kita harus lebih waspada nih. Kalau bisa nih pak ya, setiap malam jangan semuanya tidur pulas, minimal adalah satu orang di rumah yang tetap berjaga, tetap bangun. Kalau tiba-tiba terdengar ada suara gemuruh, kemungkinan itu berasal dari TPA yang longsor itu ya. Berjaga-jaga ya pak ya, kita tiap malam pak ya gitu. Setuju pak, setuju. Ya walaupun selama ini kita juga sering kena longsor sih, tapi itu kan longsornya masih agak-agak ringan kan pak. Sekarang kita mesti lebih waspada lagi nih, takutnya nanti ada longsor lain yang lebih besar. Pokoknya ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada suara gemuruh, siap-siap kita semua menyelamatkan diri ya bapak-bapak, ibu-ibu gitu kata warga di situ kan. Dah lah tuh kan. Sembari untuk bersikap waspada, warga pun kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Nah pada saat itu suasana di sekitar TPA Lui Gajah ini masih terbilang normal-normal aja Wak. Para pemulung yang ada di sana tetap mengais-ngais sampah yang ada di TPA, dan beberapa warga juga terlihat sedang macam memetik buah pisang yang akan digunakan untuk melaksanakan upacara adat di kampung Cirende. Lagi pengen ada acara lah gitu. Memang awalnya nggak ada yang aneh dengan hari itu Wak. Sampai akhirnya ketika memasuki tanggal 21 Februari tahun 2005, sebuah tragedi yang sangat memilukan pun terjadi. Nah jadi ceritanya Wak, hari itu sekitar jam 2 malam ketika semua warga sedang tertidur pulas, tiba-tiba mereka dibuat kaget karena mendengar ada suara ledakan yang kencang kali Wak, dari arah TPA. Saking kencangnya suara ledakan itu, banyaklah itu warga yang terbangun dari tidur mereka kan. Nah awalnya mereka nggak tahu tuh apa sebenarnya, baru aja meledak itu, meledak bukan gemuruh, meledak ya. Nah barulah belakangan diketahui kalau suara itu berasal dari itulah tadi itu gas metana tuh dari TPA Lui Gajah. Nggak lama setelah suara dar itu, suara ledakan itu terdengar, warga kembali dibuat kaget sekaligus juga panik karena mereka dengar barulah ini ada suara gemuruh. Wah berisik kali Wak. Nah rupanya ledakan tadi ini sudah membuat gunung-gunung sampah di TPA Lui Gajah tuh runtuh semua, dan runtuhan itu kemudian membuat sampah-sampah ini longsor lah dengan gerakan yang sangat cepat, macam banjir bandang Wak. Di situ warga panik, ya Allah longsor, ayo semua
bangun, bangun, lari, kata warga kayak gitu. Dengan langkah yang terburu-buru, para warga ini pun segera berlari, Wak, berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi sayangnya langkah kaki mereka itu tidak secepat longsoran sampah dari TPA Lui Gajah, Wak. Longsoran sampah yang menyerupai banjir bandang itu dengan cepat langsung ditimbunnya lah rumah mereka dan menggulung siapapun yang tidak sempat melarikan diri. Astagfirullahaladzim, jadi macam tsunami, Wak. Tsunami mungkin dari kecil dulu kan baru ke besar. Ini besar langsung dar. Kondisi itu pun makin parah lagi karena kan suasana gelap malam hari ini kan, Wak, jam 2 malam. Itulah yang bikin warga pun nggak bisa melihat dengan jelas jalan yang akan mereka lalui itu. Warga jadi kebingungan di situ kan, Wak, nggak tahu lah mereka harus kabur kemana. Alhasil di tengah situasi yang mencekam itu, yang terdengar hanyalah suara orang-orang berteriak histeris minta tolong, memanggil-manggil nama keluarga mereka dan juga berdoa. Itu yang cuma bisa kedengar, Wak, jam 2 malam. Barulah sekitar jam 3 malam atau jam 3 pagi atau 1 jam setelah terdengar suara ledakan tadi, longsoran sampah ini masih terus bergerak, Wak. Masih, dan menghasilkan suara yang lebih bergemuruh lagi. Pada saat itu warga dari kampung lain udah banyak tuh mulai berdatangan ke kampung itu kan. Tapi selagi longsoran sampahnya itu belum berhenti, Wak, masih berjalan semua. Mereka yang nggak berani melakukan apa-apa karena kalau misalnya mereka nekat masuk ke sana, yang ada mereka pula nanti yang ikutan ke gulung longsor kan. Akhirnya nggak bisa dievakuasi langsung. Dengan harap-harap cemas, Wak, warga-warga yang berdatangan ini hanya bisa berdoa sambil menunggu longsoran sampah itu berhenti bergerak. Karena masih bergerak waktu mereka datang tuh. Lalu barulah pagi harinya ketika langit sudah mulai terang, baru di situ, Wak, terlihat dengan jelas bahwa longsoran sampah dari TPA Lui Gajah ini sudah mengubur 2 kampung yang ada di sana. Yang satu kampung Cilimus namanya, satu lagi kampung Pojok. Betul-betul rata sama sampah, Wak. Bukan rata sama tanah, sama sampah. Untungnya pagi itu longsoran sampah ini udah nggak bergerak, udah berhenti. Tim penyelamat pun juga sudah mulai berdatangan ke sana, Wak. Tim penyelamat yang ikut terjun langsung ke lokasi ini merupakan gabungan dari petugas pemadam kebakaran daerah Cimahi, ada dari tim SAR juga, ada dari tim medis serta ambulan dari rumah sakit terdekat. Nah, dengan sigap tim penyelamat ini pun langsung membantu para warga yang selamat untuk dievakuasi ke kampung sebelah. Dan selain itu mereka juga mulai menggali longsoran sampah untuk mencari warga yang tertimbun di dalam sampah itu. Dan ketika tim penyelamat ini mulai melakukan penggalian, Wak, mereka sempat mengalami kesulitan karena longsoran sampah itu kan tebal kali, Wak. Akhirnya proses penggalian pun dilakukan dengan bantuan alat berat lah itu. Dan penggalian itu juga masih harus terus dilakukan sampai 15 hari lamanya. Dan selama rentang waktu itu, Wak, tim penyelamat menemukan 157 jasad warga yang meninggal karena tertimbun sampah. Tapi ini pun total korban meninggal dunia dalam tragedi itu sebenarnya juga nggak bisa dipastikan, Wak. Karena masih ada banyak sekali laporan warga yang hilang dan belum bisa ditemukan. Mereka menduga bahwa sebenarnya masih ada banyak sekali ratusan korban lain yang tertimbun di sana, Wak. Ya Allah, masih ada ratusan. Tragedi longsornya sampah di TPA Lui Gajah ini disebut-sebut sebagai bencana sampah paling parah di Indonesia dan terparah nomor 2 di dunia. Ini sedikit tambahan informasi aja nih, Wak, ya. Bencana sampah paling parah nih nomor 1 di dunia itu terjadi di Filipina tahun 2007. Saat itu juga terjadi longsor sampah hingga menewaskan 200 orang lah gitu. Nah, dah lah tuh kan, setelah bencana itu terjadi, TPA Lui Gajah pun akhirnya berhenti beroperasi. Tapi saat itu pemerintah setempat ini belum menemukan nih atau belum mendapatkan lokasi baru yang bisa dijadikan TPA untuk menggantikan TPA Lui Gajah. Nah, akhirnya, Wak, selama beberapa waktu sampah-sampah di sana pun nggak ada yang ngangkut lah itu. Setiap harinya sampah-sampah itu pun semakin banyak lah itu hingga memenuhi jalan-jalan kota. Dan dari sinilah, Wak, kota Bandung ini sempat loh dapat julukan baru. Apa? Bandung Lautan Sampah. Dan kondisi yang kumuh itu juga berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, Wak. Lalu pada tahun 2006 pemerintah pun akhirnya membuka TPA baru untuk menggantikan TPA Lui Gajah tadi, yaitu di TPA Sari Mukti yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, saking parahnya tragedi longsor di TPA Lui Gajah ini, Wak, sampai saat ini peristiwa itu masih menjadi luka bagi warga setempat, khususnya bagi mereka yang kehilangan sanak keluarga mereka dalam tragedi ini. Tapi meskipun tragedi ini meninggalkan banyak sekali trauma, para warga tahu kalau peristiwa longsornya TPA Lui Gajah ini tidak pernah boleh dilupakan. Kisah ini harus selalu diingat dan diceritakan kembali ke generasi selanjutnya. Bukan untuk membuka kembali luka lama, Wak, ya, bukan. Tapi sebagai pengingat agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan untuk mengenang peristiwa ini, Wak, tanggal 21 Februari atau tanggal terjadinya longsor di TPA Lui Gajah ini akhirnya ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.
Ingat tanggalnya ya, 21 Februari. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang peristiwa Louis Gajah. Sebuah peristiwa yang juga disebut-sebut sebagai bencana kemanusiaan karena ada banyak ratusan korban yang harus kehilangan nyawa mereka dengan cara yang sangat tragis, yaitu terkubur sampah. Sampai hari ini Wak, pemerintah setempat ini masih berusaha terus memulihkan kondisi lahan di X atau di bekas lokasi TPA Louis Gajah itu. Khususnya memulihkan lahan yang rusak karena tercemar sampah. Tapi ya memang belum diketahui secara pasti nih nantinya lahan X TPA Louis Gajah ini akan dijadikan apa? Katanya nih sempat ada usulan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah lagi Wak. Tapi usulan itu langsung ditolak sama warga setempat karena mereka masih trauma lah gitu dengan tragedi Louis Gajah tahun 2005 kemarin. Apapun itu kita sama-sama berdoa dan juga berharap nih semoga tragedi ini tidak pernah terulang lagi Wak ya, dimanapun. Dan selain itu kisah ini juga menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam mengelola sampah. Kita bisa memulai dengan cara-cara yang simpel Wak, macam belanja pakai kantong belanja sendiri ya kan, kemana-mana bawa tumbler atau botol minum sendiri. Kalau jajan sebisa mungkin nggak usah lah pakai kantong kresek dan lain-lain. Mungkin memang kelihatannya tuh cuman hal-hal kecil aja, tapi kalau dilakukan bersama-sama pasti akan membawa dampak yang sangat besar ya. Dan sebelum video ini aku akhiri, mari sejenak kita luangkan waktu untuk mendoakan mereka yang sudah berpulang dalam tragedi Louis Gajah. Semoga para korban diterima di sisinya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan dan juga kesehatan. Amin rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.